Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah pengantar bisnis. Di pertemuan ketiga ini kita media pembelajarannya menggunakan video pembelajaran ya. Melalui video pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait materi di pengantar bisnis. Nah, di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis. Oke. Jadi ketika kita ingin memulai bisnis, tentunya kita tidak bisa serta-merta langsung jalan saja gitu ya memulai bisnisnya. Tentunya agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar, bisa mencapai tujuannya, bisnisnya harus dipersiapkan sedemikian rupa, dibuat perencanaannya agar ketika proses berjalan bisnis tersebut bisa terarah begitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran di pertemuan yang ketiga kali ini adalah nantinya kalian diharapkan bisa menyusun bisnis plan atau proposal bisnis plan. Nah, bisnis plan ini nantinya akan menjadi penilaian untuk UTS kalian begitu ya. Dan setelah UTS masing-masing kelompok kan sudah dibagi kelompok ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan bagaimana sih bisnis plan yang sudah kalian rencanakan tersebut begitu ya. Jadi dari pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan sebelum UTS nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya menyusun bisnis plan, bagaimana kita menuangkannya menjadi satu proposal bisnis begitu ya. Oke, baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Apa sih bisnis plan gitu ya? Menurut teori, bisnis plan itu adalah dokumen tertulis. Jadi kalian akan membayangkan bisnis plan itu adalah ide-ide di kepala kalian yang akan kalian rencanakan untuk menjalankan bisnisnya apa, itu dituangkan ke dalam dokumen yang tertulis ya. Jadi seperti proposal begitu. Jadi bisnis plan adalah dokumen tertulis yang rinci mengenai usaha yang mungkin baru akan dibuat atau dibentuk, atau usaha yang sedang direncanakan, yang isinya itu apa saja. Isinya adalah kalian itu akan melakukan proyek apa sih gitu ya, kemudian nanti pemasarannya bagaimana, kemudian struktur organisasi memanajeri ya, manajemen dari si bisnis tersebut bagaimana, kemudian tentunya bisnis itu akan menghadapi resiko-resiko ya, baik itu misalnya resiko kerugian atau adanya persaingan. Nah, itu juga harus dituangkan dalam bisnis plan, juga rencana-rencana terkait strategi keuangan gitu ya. Jadi kalian sudah bisa terbayang ya, bisnis plan adalah suatu dokumen yang tertulis terkait dengan rencana bisnis kalian ya, mulai dari tahapan pertama sampai tahapan yang terakhir begitu. Mulai dari apa sih yang akan kalian lakukan, bagaimana melakukannya, apa resikonya, apa strateginya, begitu ya. Nah, kemudian pengertian yang berikutnya adalah bisnis plan itu juga dijadikan sebagai media komunikasi bisnis bagi seorang wirausaha untuk menuangkan profil bisnisnya yang akan direalisasikan dan dikembangkan ya. Jadi bisnis plan itu adalah salah satu media atau alat bagi pengusaha untuk memperlihatkan kepada publik, entah itu kepada investor, entah itu kepada kreditor gitu ya, apa sih rencana bisnis yang akan dilakukan si wirausaha tersebut begitu. Nah, kemudian yang harus kalian ingat, jadi dalam rencana bisnis itu setidaknya harus ada 3 informasi ini. Yang pertama adalah dalam rencana bisnis itu harus mencakup informasi status saat ini. Jadi kondisi ketika kalian akan start memulai bisnis itu bagaimana
kondisinya, statusnya, misalnya berapa sih modal kalian yang kalian miliki, begitu ya. Kemudian siapa saja sih sumber daya manusia yang kalian miliki untuk mendukung proses bisnis kalian nanti, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harus dijelaskan informasi terkait kebutuhan yang akan datang. Misalnya, ketika saya akan menjalankan bisnis ini, nantinya saya sekarang misal punya modal 1 juta, tetapi nantinya ketika bisnis ini sudah berjalan, saya perlu pengembangan. Sehingga saya memerlukan tambahan modal, misalnya saya perlu tambahan modal 2 juta, begitu ya. Atau misalnya saat ini saya punya satu sumber daya manusia yang membantu saya, tetapi di kemudian hari, misalnya pada proses yang berjalan, saya memerlukan tambahan lagi sumber daya manusia untuk bisa membantu proses bisnis saya, begitu ya. Misalnya entah itu saya perlu tambahan 2 orang lagi atau 3 orang lagi, begitu ya. Jadi yang kedua yang harus kalian tuangkan dalam bisnis plan adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, yang paling pentingnya juga yang terakhir adalah hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis yang akan kalian jalankan tersebut ya. Namanya saja kan bisnis plan, tentunya harus ada goalnya itu apa, tujuannya itu apa, gitu ya. Jadi kalian cantumkan tuh di sini. Ketika kalian akan menjalankan bisnis, tujuan kalian apa sih? Misalnya tujuan dari segi pencapaian laba. Misal tahun pertama tujuan saya adalah bisa mendapatkan laba sebesar 10 juta. Misal ya, seperti itu. Oke. Jadi dari slide yang pertama ini kita bisa simpulkan, business plan adalah dokumen tertulis terkait dengan rencana bisnis yang akan dilakukan, ya. Kemudian business plan ini akan menjadi media komunikasi bagi pengusaha untuk menginformasikan bisnis yang akan mereka lakukan, gitu ya. Mengkomunikasikannya kepada siapa ya? Kepada pihak-pihak yang berkait, misalnya kepada investor, kepada kreditor, begitu. Dan yang ketiga yang harus kalian ingat, dalam bisnis plan itu harus minimal menggambarkan informasi mengenai status saat ini bagaimana, kebutuhan yang akan datang seperti apa, dan hasil yang diharapkan itu seberapa besar atau bagaimana. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik bisnis plan, gitu. Nah, bisnis plan itu dibuat oleh masing-masing pengusaha. Oke, artinya bisnis plan itu menggambarkan atau merefleksikan serta mencerminkan pribadi si pengusahanya, gitu ya. Biasanya kan pengusaha ketika dia ingin membuat atau membangun suatu usaha itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kepribadian si pengusaha, gitu. Misal saya adalah praktisi pendidikan, tapi saya ingin punya bisnis juga. Oke. Kepribadian saya cenderung misalnya saya lebih senang dengan hal-hal yang berbau pendidikan, mengajar, berbagi ilmu, gitu ya. Sehingga nanti bisnis plan saya atau rencana bisnis saya pasti mengarahnya ke arah-arah bisnis-bisnis pendidikan, begitu ya. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bisnis plan itu menggambarkan dan merefleksikan pribadi wirausaha, gitu ya. Pribadi si pengusahanya, sehingga setiap proposal bisnis itu harus unik, jadi harus berbeda dengan atau pasti berbeda dengan proposal bisnis yang lain, gitu. Karena kan setiap pribadi itu berbeda ya, setiap individu itu punya kepribadian yang berbeda, gitu ya.
Sehingga pasti bisnis plan-nya pun akan unik ya. Tidak sekedar, jadi kalian kalau nanti bikin bisnis plan itu jangan hanya copy paste dari bisnis plan yang lain gitu. Tidak apa menjadikan proposal bisnis yang telah ada sebagai bahan referensi kalian, tetapi tentunya nanti ada penyesuaian yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis kalian begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai alur. Nah, ini dia adalah alur si bisnis plan ya. Kita mulai dari seorang pengusaha. Bisnis plan itu disusun atau dibuat oleh seorang pengusaha gitu ya. Nah, syaratnya sebetulnya apa sih yang harus dimiliki oleh pengusaha agar dia bisa menyusun bisnis plan yang baik? Nah, yang pertama di sini katanya dia harus memiliki pengetahuan teknologi. Kenapa? Karena saat ini kan kemajuan teknologi itu sangat pesat ya. Jadi kita tidak bisa terlepas gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari kemajuan teknologi. Pun begitu dengan bisnis saat ini. Ketika kalian ingin bisa bersaing, maka kalian harus menguasai juga teknologi. Contohnya misal, sekarang toko-toko offline itu dia cenderung tertinggal kalau dia tidak menyediakan fasilitas online. Gitu ya. Toko yang bisa menyediakan fasilitas online, jual beli secara online cenderung itu lebih maju daripada toko offline. Nah, itu kenapa makanya seorang pengusaha saat ini di era 4.0 ini dia harus memiliki pengetahuan teknologi dan tentunya dia harus punya kreativitas agar bisnis yang dia tawarkan itu berbeda atau unik daripada bisnis-bisnis yang ditawarkan oleh pengusaha yang lain. Nah, ketika tawaran bisnisnya unik, tentunya akan banyak mengundang atau menarik perhatian stakeholder ya, baik konsumen maupun misalnya investor begitu. Nah, yang berikutnya adalah seorang pengusaha itu harus memiliki kemampuan pemasaran ya. Tentunya bisnis yang baik adalah bisnis yang produk yang ditawarkannya itu laku. Nah, untuk bisa laku tentunya dia harus menguasai teknik-teknik pemasaran. Oke, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memiliki kemampuan membuat proyeksi finansial. Itu sudah pasti ya, finansial erat kaitannya dengan bisnis gitu. Ketika seseorang tidak punya kemampuan mengatur finansial, pasti bisnisnya juga akan terhambat. Oke, nah si proposal bisnis ini nantinya akan dibaca oleh siapa sih? Oleh para stakeholder. Ya, siapa saja stakeholdernya? Bankir ya, bankir itu kan misalnya kreditor ya. Jika si pengusaha itu memerlukan suntikan modal, mungkin dia salah satu caranya adalah dengan meminjam kepada bank gitu ya. Jadi bank pun dia tidak serta-merta mau meminjamkan uang kepada pengusaha. Tentunya bank harus punya jaminan bahwa si pengusaha ini memiliki rencana usaha yang baik, yang kira-kira ke depannya memang bisa berkembang, bisa menguntungkan, sehingga uang yang dipinjamkan ke si pengusaha tersebut dapat kembali gitu ya. Maka yang membaca proposal bisnis adalah bankir atau kreditor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah investor. Nah, salah satu media atau cara untuk menambah modal adalah dengan menarik investor ya, menarik pengusaha lain untuk mau menanamkan modalnya di perusahaan kita. Nah, kembali lagi tentunya seseorang itu tidak akan mau menanamkan dananya, uangnya di perusahaan yang gak jelas gitu ya. Perusahaan yang gak jelas ini arahnya mau kemana sih, bisnisnya mau seperti apa, apakah bisnisnya menguntungkan atau tidak gitu. Tentu
tidak akan mau ya pengusaha menanamkan modalnya di perusahaan yang seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, seorang pengusaha dia harus bisa menyusun proposal bisnis yang bisa meyakinkan si investor bahwa bisnis yang akan dijalankannya itu akan menguntungkan, begitu. Kemudian konsumen. Konsumen kenapa ya? Konsumen kok perlu juga membaca proposal bisnis? Ya, karena konsumen itu biasanya pun apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, misalnya konsumen itu akan bergantung pada produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Misalnya begini, saya adalah pengusaha sepatu. Nah, sepatu yang bahan baku sepatu saya adalah kulit, misal ya. Sehingga saya perlu suplai bahan baku kulit dari pengusaha yang lain. Nah, si pengusaha kulit ini kan banyak ya, ada pengusaha A, pengusaha B misalnya gitu ya. Kan saya akan memilih pengusaha mana sih yang bisa mensuplai bahan baku kulit kepada saya dengan tepat waktu misalnya, dengan tidak terputus, sehingga proses produksi sepatu saya tidak terganggu. Nah, oleh karena itu, ketika ada pemilihan vendor gitu ya, si vendor ini akan menyediakan proposal bisnis kepada si calon konsumen gitu ya, untuk meyakinkan calon konsumen bahwa perusahaannya itu memang akan bisa memenuhi kebutuhan si konsumen, begitu ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah siapa lagi? Pengacara. Pengacara itu kaitannya mungkin dengan proses hukum ya. Nanti ketika bisnis sudah berjalan dan dia berdiri di satu negara, pasti dia terikat hukum gitu ya. Misalnya kalian mendirikan bisnis di Indonesia, tentunya kalian akan terikat hukum-hukum di Indonesia, dan mungkin kalian akan perlu bantuan lawyer gitu ya, atau pengacara untuk menangani kasus-kasus tertentu, atau untuk menangani proses administrasi legalitas perusahaan kalian gitu. Sehingga si pengacara pun perlu membaca proposal bisnis kalian. Oke. Kemudian konsultan. Sorry, ini saya salah ketik, konsultan maksudnya ya. Nah, konsultan juga perlu membaca proposal bisnis yang sudah kalian susun. Konsultan ini mungkin gunanya atau manfaatnya atau tujuannya adalah membantu perusahaan untuk bisa berkembang. Misal ya, kalian punya proposal bisnis dan proposal bisnis itu ingin kalian kembangkan, dan mungkin kalian merasa kalian tidak memiliki kapasitas yang lebih untuk mengembangkan bisnis kalian, sehingga kalian memerlukan bantuan dari konsultan untuk perencana pengembangan bisnis kalian. Maka si konsultan tersebut perlu membaca proposal bisnis yang sudah kalian miliki ya, sehingga mereka tahu startnya dari mana gitu, apa yang perlu ditambahkan misalnya, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dihilangkan dari proposal bisnis kalian. Oke. Kemudian supplier. Nah, supplier apa hubungannya ya, Bu? Karena supplier ini akan ada hubungannya dengan untuk mengetahui apakah kalian mampu untuk membayar kewajiban-kewajiban kalian. Supplier itu apa sih? Supplier itu kan orang atau perusahaan yang akan mensuplai ya, yang akan mensuplai bahan baku untuk kalian gitu. Nah, kewajibannya kalian itu apa kepada supplier? Membayar ya. Nah, supplier tentunya dia tidak mau berbisnis dengan perusahaan yang ternyata dia tidak memiliki kinerja yang baik, atau misalnya bisnisnya belum tentu menguntungkan gitu. Alih-alih dapat untung, malah mungkin nanti dapatnya buntung ya, malah dapat kerugian karena misalnya perusahaan kita bangkrut sehingga kita tidak bisa melunasi hutang kita ke supplier gitu. Kemudian penyandang dana ini sama seperti bankir ya, atau kreditor ya, seperti tadi. Nah, kemudian setelah proposal bisnis ini dibaca oleh berbagai stakeholder, nanti stakeholder ini akan memutuskan kira-kira bagaimana sih langkah ke depannya. Misalnya kalau si bankir atau kreditor
apakah permohonan kredit kalian dikabulkan begitu ya. Kalau investor, apakah dia memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan kalian atau tidak gitu ya. Nah, jika nanti kalian bertindak sebagai pembaca proposal bisnis ya, misalnya kalian adalah pengusaha yang sudah besar, punya kelebihan uang dan ingin berinvestasi di perusahaan lain ya, sehingga kalian membaca proposal bisnis perusahaan lain, maka yang harus kalian perhatikan ketika membaca proposal bisnis sebuah perusahaan, yang pertama adalah kalian harus membaca dengan kritis dan teliti. Jadi misalnya ada di proposal di situ yang kira-kira kalian tidak paham, ini maksudnya apa, ini bagaimana gitu ya. Kalian harus kritis bertanya ya kepada si pembuat proposal. Kemudian mengidentifikasikan karakteristik industri dan tingkat resikonya. Oke, jangan sampai kalian memilih proposal bisnis yang ternyata resikonya tinggi gitu. Karena mungkin akan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Kemudian melihat struktur finansial dari rencana kerja. Ini juga penting ya. Jadi untuk memperkirakan kira-kira nanti ke depannya apakah masih diperlukan dana-dana tambahan gitu. Kemudian membaca keseimbangan antara apa? Misalnya keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, dengan beban gitu ya. Kemudian keseimbangan antara dana yang ditanamkan, misalnya kalau dari sisi investor, dana yang ditanamkan dengan keuntungan yang akan dia peroleh itu kira-kira worth it nggak ya, kira-kira seimbang nggak ya, kira-kira pantas tidak ya, begitu ya. Kemudian mengamati kualitas spekulasi wirausaha ya, tentunya. Jadi kalian dari proposal bisnis itu kalian bisa menyimpulkan, oh ini kualitas pengusahanya baik nih karena proposalnya keren. Misalnya, oh ini kayaknya kualitas pengusahanya nih masih tahap belajar nih karena proposalnya kok sederhana sekali. Kemudian misalnya proposalnya nggak jelas gitu ya. Nah, dari hal-hal ini nanti kalian bisa memutuskan kira-kira bagus nggak ya kalau misalnya kita menanamkan saham di perusahaan tersebut, atau bagus nggak ya kalau kita memberikan kredit di perusahaan tersebut, begitu ya. Oke. Yang selanjutnya, jadi menyusun proposal bisnis itu ternyata ada manfaatnya ya, dan memang bagus dan memang harus, itu tahapan yang harus kalian lalui ketika kalian akan memulai bisnis. Nah, kalau kata teorinya, manfaat dari menyusun proposal bisnis adalah yang pertama, membantu wirausaha berpikir sistematis, kritis, dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya. Jadi perencanaan itu kan nanti ada susunannya ya, ada tahapannya, sehingga langkah-langkah ketika nanti menyusun bisnis itu nggak asal gitu, tidak menjadi terarah ya, menjadi tersistem gitu ya. Jadi itulah manfaat dari menyusun proposal bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah mempersiapkan dan melatih wirausaha untuk menggunakan asumsi-asumsi yang cermat dari berbagai aspek, misalnya dari manajemen, pemasaran, keuangan, dan lain-lain dalam menentukan keberhasilan usaha. Nah, sama halnya dengan akuntansi, sama halnya dengan bidang-bidang keilmuan sosial lainnya, kita itu bermain di ketidakpastian ya, seperti memulai usaha juga kan, apakah kita sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan? Tidak. Apakah kita sudah pasti akan rugi atau kebalikannya? Tidak juga. Apakah kita sudah pasti perusahaan kita bisa berkembang, bisa bersaing? Kan belum pasti juga. Nah ya, oleh karena itu si pengusaha itu harus sudah bisa memperkirakan atau berasumsi, oh kalau saya bertindak ini maka mungkin hasilnya akan seperti ini. Oh, kalau saya bertindak ini, maka mungkin hasilnya akan seperti itu, begitu ya. Nah, dalam proposal bisnis itu kalian harus sudah bisa berpikir atau merencanakan kemungkinan-kemungkinan atas ketidakpastian tersebut, gitu ya.
Kemudian yang berikutnya adalah membantu mengembangkan dan menguji strategi serta keberhasilannya. Nah, kalau kita punya bisnis plan yang tercatat, ketika kita akan mengembangkan bisnis ke depannya, tentunya kita nggak jadi bingung ya, karena kita sudah punya catatan dasar kondisi kita saat ini seperti apa di bisnis plan yang sudah kita buat, sehingga untuk mengembangkannya kita tinggal mengacu saja kepada bisnis plan yang sudah ada, kita kembangkan, misalnya ditambahkankah gitu ya, atau diganti gitu ya. Oke, kemudian berguna untuk membandingkan antara prakiraan dengan hasil yang akan diperoleh pada periode yang terukur. Nah, dengan bisnis plan itu juga bisa berfungsi sebagai kontrol sebetulnya ya. Kalau misalnya dalam anggaran, dalam keuangan, mungkin bisnis plan itu masuk ke dalam rencana anggaran gitu ya. Dan dengan adanya rencana ini nanti kita bisa menilai kinerja si bisnis tersebut. Misal dalam bisnis plan kita rencanakan bahwa kita akan memproduksi sebanyak 10.000 produk dalam 1 bulan gitu. Ternyata pada prakteknya misalnya malah naik jadi 20.000, sehingga kan kita bisa menilai bagaimana sih kinerja bisnis kita gitu ya. Jadi salah satu manfaat dari membuat bisnis plan adalah untuk menilai kinerja dengan cara membandingkan antara prakiraan dengan hasil yang akan diperoleh gitu. Kemudian tadi sudah dibahas juga sebagai alat komunikasi ya, untuk memaparkan gagasan ide bisnis yang akan dilakukan. Oke. Dan yang terakhir, dengan ada bisnis plan ini ada hubungannya dengan keuangan ya. Dari bisnis plan sebetulnya bagi kreditor atau bagi supplier gitu ya, yang mungkin akan ada hubungan hutang piutang dengan kita, itu sebetulnya sudah bisa memperkirakan, sudah bisa mendapat gambaran kira-kira ke depannya perusahaan yang akan kita buat ini bisa nggak sih memenuhi kewajiban membayar hutangnya, misalnya gitu ya. Gitu, oke. Nah, itu tadi adalah manfaat dari menyusun bisnis plan. Kemudian yang berikutnya ini adalah kita sudah masuk gimana sih memulainya gitu ya. Apa sih yang harus kalian perhatikan ketika menyusun bisnis plan? Oke. Jadi, dalam satu bisnis plan itu sebetulnya ada 3 bagian utama. Oke, yang pertama adalah pasti di bisnis plan itu harus menggambarkan konsep bisnisnya seperti apa. Ya, di dalam konsep bisnis ini isinya adalah bidang industri. Misalnya kita mau bergerak bisnis industri apa sih? Misalnya tadi saya kasih contoh, saya mau bergerak di bisnis pendidikan. Misal saya bikin brevet pajak misalnya, atau saya bikin lembaga bimbingan belajar ya, seperti GO gitu ya, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian struktur bisnisnya seperti apa gitu ya. Struktur bisnis itu bisa dilihat misalnya struktur organisasi ya, kemudian atau struktur pendanaannya gitu. Misalnya dana dari pribadi saya sebagai pendiri berapa, dana dari pinjaman berapa begitu ya. Kemudian ada dalam konsep bisnis ini kalian juga harus menggambarkan penawaran produk dan jasanya. Jadi kalian akan menawarkan produk atau jasa seperti apa. Misal tadi saya mau membuat bimbingan belajar. Nah, produk bimbingan belajar saya itu seperti apa? Misalnya bimbingan belajar untuk anak SD kah, untuk anak SMP kah, untuk anak SMA kah gitu ya. Kemudian misalnya programnya misalnya bagaimana? Apakah ada program reguler atau ada program yang privat misalnya ya. Reguler misalnya satu kelas diisi berapa orang? 10 orang misal. Kalau privat misalnya hanya siswanya hanya 1 orang atau 2 orang begitu ya. Itu namanya penawaran produk atau jasa. Kemudian penawaran atau produk dan jasa ini bisa juga kalian gambarkan nantinya kalian akan melakukan promosinya seperti apa
gitu ya, apakah melalui flyer, apakah melalui iklan, ataukah melalui media sosial gitu ya. Itu adalah cara yang harus kalian gambarkan di konsep bisnis ya, cara mensukseskan bisnisnya seperti apa gitu ya. Tadi apakah kalian mau kasih diskon gitu ya, supaya bisnisnya banyak, supaya produk yang kalian berikan, yang kalian tawarkan laku begitu. Nah, kemudian yang harus kalian cantumkan dalam rencana bisnis juga adalah pasar atau marketnya. Jadi kalian tuh sasaran konsumennya siapa sih ya? Kalian harus gambarkan di sana konsumen potensialnya itu siapa. Kalau saya misalnya tadi ingin membuka lembaga pendidikan bimbingan belajar, misalnya berarti konsumen potensial saya adalah anak-anak sekolah gitu ya. Kemudian alasan si konsumen saya memilih produk saya itu misalnya apa gitu ya. Misalnya produk saya harganya lebih murah, misal ya. Produk saya misalnya memberikan servis yang lebih pelayanan yang lebih baik. Misalnya kalau di bimbingan belajar orang lain itu waktu belajarnya hanya 1 jam misalnya. Kalau di saya itu sampai 2 jam, misal seperti itu ya. Kemudian kondisi persaingannya. Nah, kondisi persaingan itu misalnya menggambarkan di bisnis tersebut itu sudah ada berapa sih pengusaha lainnya. Misalkan saya ingin mendirikan bimbingan belajar ya. Misalnya di industri bimbingan belajar itu udah ada berapa sebelumnya. Misalnya udah ada GO ya, ada SSC, ada Villa Merah, misalnya ada apalagi Primagama, masih ada nggak tuh? Misalnya ada berapa? Jadi kalian analisa saingan-kesaingan kalian itu siapa saja gitu. Nah, kemudian kalian gambarkan posisi kalian ada di mana. Apakah kalian posisi leadernya atau posisi yang middle atau posisi yang di bawah justru ya. Nah, biasanya kalau baru kalian adalah pemain baru di industri tersebut, tentunya kalian posisinya mungkin ada di posisi yang bawah atau paling bagus misalnya posisi tengah, karena pasti sudah ada yang unggul di bisnis tersebut. Misal kalau di bisnis bimbingan belajar yang akan saya rencanakan, misalnya posisi yang paling tertinggi itu mungkin dipegang oleh GO ya, generasi apa sih, saya lupa panjangannya apa. Kalau kalian yang orang Bandung mungkin tahu ya GO ya, itu salah satu bimbingan belajar yang terkenal di Bandung gitu. Misalnya itu dia posisinya ada di posisi yang pertama gitu. Nah, kita yang akan masuk itu ada di posisi berapa tuh kira-kira gitu ya. Apakah di posisi tengah atau malah posisi yang paling bawah karena kita masih baru gitu. Oke. Nah, kemudian yang harus kalian gambarkan juga adalah rencana keuangan ya, estimasi pendapatannya berapa, kemudian nanti ada analisa break even point. Break even point adalah kondisi di mana kalian itu nggak untung juga nggak rugi gitu ya. Jadi posisinya nggak untung atau nggak rugi. Jadi misal nih, saya akan membuka kelas bimbingan belajar. Jadi kalau kelas bimbingan belajar saya diisi oleh 10 orang, maka saya modalnya akan tertutupi tapi tidak ada kelebihan gitu ya. Misal gini, misalnya biaya operasional sebulan adalah 1 juta gitu ya. 1 juta itu bisa ditutupi oleh biaya dari 10 siswa. Nah, berarti titik break even point saya adalah di 10 siswa. Jadi di mana di kondisi saya tidak rugi karena modal saya tertutup, tapi saya juga nggak untung karena nggak ada kelebihan ya. Itu namanya break even. Kalian akan belajar ini di manajemen keuangan nanti ya. Saya nggak tahu deh kalian udah belajar manajemen keuangan atau belum. Jadi nanti akan ada analisa-analisa keuangan yang akan kalian pelajari. Salah satunya adalah analisis break even point. Gitu. Nah, sekarang gimana sih memulainya, Bu? Gitu. Gimana sih memulai menyusunnya? Gitu. Kok masih ngawang-ngawang ya? Nah, dari 3 hal utama yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu kalian bisa kembangkan menjadi 20 pertanyaan. Nah, 20 pertanyaan ini yang nantinya ada di dalam proposal bisnis kalian.
Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, deskripsikan secara ringkas usaha yang akan Anda lakukan. Jadi kalian tuh mau bikin bisnis apa? Misal saya adalah akan membuka bisnis bimbingan belajar. Bimbingan belajarnya itu menawarkan produk dan jasa seperti apa? Nah, ya ini pertanyaan yang kedua. Produk atau jasa yang akan menjadi sasarannya itu apa? Misalnya saya akan memberikan bimbingan belajar untuk anak SD, anak SMP misalnya ya, atau anak SMA, atau saya hanya akan memberikan bimbingan belajar untuk mata pelajaran matematika misalnya, atau hanya untuk bahasa Inggris begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa konsumennya? Nah, kalau saya membuka bimbingan belajar, berarti konsumen saya adalah anak sekolah gitu ya. Nah, anak sekolahnya juga nanti ini bisa kalian breakdown nih. Ini kira-kira anak sekolah yang di SD swasta atau di SD negeri misal. Nah, misal kalau di SD swasta misalnya swasta yang biasa aja atau swasta yang mahal gitu ya, itu beda-beda ya. Itu bisa kalian analisa. Jadi kalian itu target marketnya tuh yang mana. Kalau misalnya kalian target marketnya adalah yang anak sekolah negeri atau swasta yang menengah ke bawah, berarti kalian harganya tidak boleh terlalu mahal gitu. Atau sebaliknya ya, misalnya target kalian yang untuk anak sekolah yang menengah ke atas, mungkin kalian bisa memasang harga yang tinggi, tetapi konsekuensinya adalah tentunya pelayanan yang kalian berikan juga harus lebih baik gitu. Kemudian, di mana Anda akan membuka usaha tersebut? Nah, kalian mau di mana? Mau di Bandung kah, di Bogor kah, di mana gitu ya? Nah, kemudian bagaimana Anda membuat konsumen tertarik pada produk Anda? Nah, gimana nih cara kalian promosinya? Apakah dengan memberikan diskon? Apakah dengan membuat iklan gitu ya? Itu kan banyak ya. Kemudian persaingannya apa? Dari siapa? Seperti apa yang akan Anda hadapi gitu ya. Nah, adakah saingannya tadi? Ada berapa banyak pesaing kalian gitu ya? Terus saingannya gimana nih bentuknya? Misalnya kalau saingan kita harganya lebih murah. Oh, berarti kita mungkin harus lebih murah lagi mungkin ya. Atau misalnya kita bisa kasih harga yang sama tapi pelayanan kita lebih gitu. Misal seperti itu ya. Kemudian berapa harga jual produk Anda gitu. Nah, jadi kalian sudah tentukan nih kira-kira kita akan memberikan harga itu berapa gitu ya. Dan kenapa kalian bikin harga sekian gitu. Misal kalian bikin harga yang murah. Oh, berarti alasannya mungkin karena target market saya adalah kalangan menengah ke bawah. Maka saya akan main di harga yang murah. Nggak apa-apa deh labanya kecil gitu. Tapi target market saya bisa meraup banyak konsumen gitu ya. Nah, kemudian ini nasihat apa yang Anda butuhkan dan siapa yang menurut Anda dapat memberikan nasihat tersebut. Maksudnya di sini adalah mungkin kita sebagai pengusaha kemampuan kita itu terbatas ya. Mungkin kita tidak terlalu paham tentang sistem informasi, mungkin kita tidak terlalu paham tentang hukum, mungkin kita tidak terlalu paham tentang pemasaran gitu. Sehingga kita perlu bantuan orang yang ahli. Misal, nah kalian juga harus cantumkan dalam proposal bisnis kalian, kira-kira nanti kita perlu bantuan ahli itu siapa saja. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaan ke-9. Berapa orang tim kerja Anda? Jadi kira-kira kita perlu berapa karyawan sih gitu ya. Dan gimana cara Anda mengelola tim kerja Anda? Mulai dari misalnya gimana sih cara kalian merekrut karyawan kalian itu nanti gimana. Kemudian nanti ketika sudah berjalan bagaimana sih kalian menentukan posisi karyawan itu, atau bagaimana kalian memberikan jenjang karir pada mereka gitu ya. Atau misalnya bagaimana kalian memberikan reward and punishment kepada mereka gitu ya. Itu cara mengelola tim kerja. Oke. Kemudian kalian juga harus bisa memproyeksikan atau mengira-ngira ya. Kira-kira ini laba kita berapa sih yang akan kita dapat gitu ya. Jadi targetnya berapa. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan
bentuk usaha kalian. Bentuk usaha itu kan macam-macam ya. Perusahaan itu ada PT, ada CV, ada koperasi. Mungkin kalian pernah dengar ya. Nah, di antara bentuk usaha ini itu beda-beda ketentuannya. Seperti PT dan CV. Kalau PT itu perusahaannya terpisah ya, untuk hal pengelolaan keuangan dia terpisah antara keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik perusahaan. Jadi, ketika si perusahaannya misalnya bangkrut, maka jika ada tuntutan-tuntutan, misalnya kan perusahaannya bangkrut nih, misalnya ada karyawannya ternyata belum digaji. Nah, si karyawan ini dia tidak bisa menuntut pemilik untuk menggaji mereka menggunakan harta pribadi si pemilik, gitu ya. Beda halnya dengan perusahaan yang berbentuk CV. Kalau CV, keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik itu tidak terpisah. Jadi ketika ada kondisi seperti tadi yang misalnya karyawannya tidak digaji karena perusahaannya bangkrut, maka si karyawan bisa menuntut pemilik untuk membayarkan gaji mereka menggunakan uang pribadi si pemilik, gitu ya. Jadi kalian juga ketika menyusun proposal bisnis atau rencana bisnis, kalian harus sudah juga memikirkan bentuk usaha kalian mau apa ya, mau PT kah, mau CV kah, mau bentuk yayasan kah, koperasi kah, gitu ya. Itu harus kalian pikirkan. Oke, kemudian yang berikutnya yang harus kalian jawab adalah hal apa yang harus Anda pertimbangkan agar Anda dapat menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, jadi kalian itu gimana caranya agar bisa menghasilkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya. Kalian harus jabarkan tuh di dalam proposal. Tuh. Kemudian berapa jumlah dana yang Anda butuhkan untuk membuka usaha tersebut. Itu udah pasti ya. Yang namanya planning kan kita juga perlu ketika untuk membuka bisnis ini kira-kira berapa sih uang yang atau modal yang kita perlukan, gitu ya. Taruhlah misalnya modalnya kita perlu 1 miliar. Oke. Nah, masuk nih ke pertanyaan 13. 1 miliar itu nanti akan digunakan untuk apa saja? Gitu ya. Apakah untuk beli gedung atau sewa gedung misalnya, untuk membeli persediaan misalnya, untuk membeli peralatan misalnya, itu juga harus sudah digambarkan. Nah, kemudian yang keempat, berapa jumlah konsumen yang diperkirakan akan membeli produk Anda. Jadi kalian kira-kira ini konsumennya yang bisa membeli produk itu tuh berapa orang ya, dan berapa banyak, misalnya 10 orang. Nah, masing-masing dari 10 orang ini misalnya setiap bulannya membeli 10 unit produk kita, gitu ya misalnya. Kemudian maaf ya. Kemudian berapa biaya produksi per unitnya, itu juga harus kalian pertimbangkan, harus kalian sudah jabarkan ya, perkirakan. Kemudian berapa. Oke, kita lanjutkan tadi sampai yang 15 ya, berapa biaya produksi per unitnya. Kemudian berapa besar biaya operasionalnya. Biaya operasional itu kan gaji, listrik, telepon, air, dan lain sebagainya ya, termasuk gaji kita. Jadi kalau kita sebagai pemilik itu biasanya ada gajinya juga ya. Gitu. Kemudian berapa jumlah pendapatan dari bisnis Anda setiap periodenya, gitu ya. Jadi kalian tuh kira-kira pendapatan kalian mau per bulan kah, per minggu kah, per tahun kah, itu berapa sudah bisa kalian perkirakan. Jadi itu masuknya target lah ya, kalian ngawang-ngawang aja dulu kira-kira berapa. Kemudian kalian juga harus bisa memperkirakan berapa besar investasi yang harus kalian keluarkan atau modal yang harus kalian keluarkan sehingga nanti memperoleh laba, gitu. Karena yang namanya bisnis kan tidak bisa tiba-tiba bisnis baru sehari dapat laba, gitu ya. Biasanya tidak seperti itu ya. Perlu proses untuk bisa dia mendapatkan laba. Nah, prosesnya itu kira-kira memerlukan berapa banyak modal, gitu ya. Kemudian berapa besar laba yang Anda peroleh pada periode tertentu, misalnya tahun pertama itu berapa, tahun kedua berapa, atau misalnya bulan pertama dapat laba berapa, bulan kedua berapa, gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya usaha kalian itu harus berkembang ya, supaya
laba yang kalian dapatkan juga akan semakin banyak, semakin berkembang. Nah, untuk mengembangkan usaha itu pun harus ada perencanaan, harus ada strategi. Nah, kalian harus bisa menjawab nanti pengembangan usaha di masa yang akan datang itu seperti apa. Misalnya kalian targetnya di tahun kedua yang tadinya punya 1 toko mau nambah jadi 2 toko misalnya. Atau misalnya tahun pertama kita hanya punya 1 produk, nanti tahun kedua menjadi 2 produk. Nah, berarti kan itu pengembangan ya, ada pengembangan begitu. Nah, untuk pengembangan itu juga perlunya nanti perlu tambahan berapa banyak? Apakah itu modal, apakah itu sumber daya manusia dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian dari berbagai macam pertanyaan tadi, memulai bisnis itu tentunya kita inginnya adalah mendapatkan keuntungan. Bisnis kita berjalan dengan lancar gitu ya. Tetapi tentu saja kita tidak boleh juga terlalu muluk-muluk ya, atau terlalu besar harapannya. Jadi harapan kita, target kita itu harus kita sesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan kita seperti apa, kemampuan kita bagaimana, kondisi lingkungan yang mendukungnya pun bagaimana. Misal kondisi lingkungan, kondisi ekonomi sekarang misalnya masih berusaha untuk pulih kembali akibat COVID. Nah, janganlah kita misalnya menetapkan target yang terlalu tinggi karena secara global saja belum terlalu pulih gitu ya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi apa sih hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika menyusun perencanaan bisnis? Yang pertama, tujuannya harus realistis ya. Jadi kalian bikin bisnis itu yang kira-kira memang bisa terwujud gitu. Jangan bikin bisnis yang kayaknya nggak mungkin deh. Misal bisnis apa ya yang nggak mungkin ya? Bisnis wisata ke Mars ya, walaupun itu udah ada ya. Sudah ada pencetusnya, tapi kan belum terrealisasi juga. Itu kan berarti kurang realistis ya. Terus kemudian kalian harus spesifik ya, bikin rencana itu harus spesifik, jadi harus detail gitu. Kayak tadi saya mau bikin bimbingan belajar, itu harus detail. Bimbingan belajar untuk siapa? Untuk anak sekolah. Sekolahnya di level apa? SDK, SMPK gitu ya. Kemudian bimbingan belajarnya untuk mata pelajaran apa? Semua mata pelajaran kah? Atau hanya beberapa mata pelajaran? Itu maksudnya ya. Kemudian dapat diukur. Ya, dapat diukur keuntungannya, dapat diukur kebalikannya misalnya kerugiannya gitu ya. Dan ada satuan waktunya. Tadi satuan waktu itu apa? Jadi kalian punya target-target waktu, misalnya bulan ini bisnisnya akan seperti apa pengembangannya, target labanya berapa misalnya ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah komitmen ya. Jadi ketika kalian sudah merencanakan untuk berbisnis dan mungkin kalian punya sumber daya manusia yang lain ya, punya partner bisnis misalnya, punya calon karyawan misalnya, itu kalian harus betul-betul komit bahwa seluruh pihak itu akan ikut sama-sama berjuang untuk mengembangkan bisnis kalian gitu ya. Kemudian ada batasan waktu. Nah, itu tadi namanya planning, itu kan harus ada timeline ya. Misalnya bulan pertama itu kalian masih tahapan pengembangan pabrik misalnya. Bulan kedua itu sudah mulai produksi misalnya. Bulan ketiga itu sudah mulai adanya pemasaran misalnya gitu ya. Itu namanya adanya batasan-batasan waktu. Dan jangan lupa harus ada evaluasi di setiap batasan waktu. Misal, bulan pertama kalian tuh targetnya adalah membuka pabrik. Nah, di akhir bulan itu kalian evaluasi. Benar nggak? Selesai nggak di bulan pertama tadi pabriknya dibuat atau dibuka ya, atau disiapkan gitu. Misalnya, kemudian bulan kedua targetnya kalian sudah mulai produksi. Misalnya produksinya adalah 10.000 unit. Nah, di akhir bulan kedua maka kalian evaluasi. Tercapai tidak produksi 10.000 unit. Begitu seterusnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah harus fleksibel. Oke. Harus fleksibel. Kenapa? Karena itu tadi bisnis, ilmu sosial itu sangat
kita berada di sebuah ketidakpastian. Kita nggak tahu kondisi perekonomian bagaimana ke depannya ya, apakah akan terus baik-baik saja, itu kan tidak tahu ya. Seperti kemarin COVID, tiba-tiba ada COVID yang betul-betul menghentikan seluruh aktivitas manusia sehingga berdampak terhadap bisnis, kan itu tidak tahu ya. Misalnya tiba-tiba ada bencana alam seperti kemarin di Turki yang luar biasa, bencana alam, gempa, itu juga kan kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita menyusun rencana bisnis yang fleksibel? Arti fleksibel di sini adalah ketika plan A tidak berhasil, maka kita bisa membuat plan B. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi munculnya ketidakpastian gitu ya. Jadi kita harus punya alternatif strategi. Oke. Nah, tugas kalian tadi kan kita sudah bahas nih ya. Gimana sih how to start bikin business plan. Udah ada 20 pertanyaan tadi. Nah, tugas kalian adalah sekarang kalian cari jawaban dari 20 pertanyaan untuk bisnis yang akan kalian lakukan gitu ya. Ini boleh dikerjakannya berkelompok ya, berkelompok yang sudah kalian bentukkan kelompoknya. Ini kan langkah awal kalian untuk menyusun proposal bisnis. Jadi harapannya nanti ketika UTS proposal bisnis kalian itu udah beres, tinggal dikumpulin aja gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pemaparan atau pembahasan materi kita pada video kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian dan ilmu pengetahuan kalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah dan hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, di materi yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,